Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Bambang Irawan, NIM F1C016020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan tugas akhir saya dengan judul kekuatan impact hybrid serat bambu dan fiberglass atau polyester tak jenuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu dosen pembimbing pertama, yaitu Bapak Profesor Sugiman ST MT PhD, dan dosen pembimbing kedua, yaitu Bapak Agus Budi Catur ST MT, yang telah membantu saya dalam menyusun proposal ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas 3 poin utama dalam proposal ini. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, tempat penelitian, dan hipotesa. Yang kedua tentang tinjauan pustaka dan landasan teori, berisi tentang penelitian-penelitian terlebih dahulu, serta teori-teori yang mendukung serta menjangkau penelitian saya ini. Yang ketiga tentang metode penelitian, di mana pada metode penelitian ini berisi tentang diagram alih penelitian, prosedur penelitian, dan desain penelitian atau desain eksperimen. Baik, selanjutnya saya akan membahas satu persatu isi dari presentasi ini. Yang pertama tentang pendahuluan, yaitu yang melatar belakangi sehingga diangkatnya judul proposal ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan material sendiri mulai banyak dikembangkan di dalam dunia industri otomotif, sehingga kebutuhan akan material semakin meningkat. Material logam sering digunakan di dalam industri otomotif, akan tetapi material logam memiliki kelemahan, yaitu biaya produksinya tinggi serta proses pemesinannya yang sulit, dan juga logam itu sering mengalami atau mudah mengalami korosi, sehingga para konsumen mulai beralih ke material non-logam seperti komposit. Penggunaan dan pemanfaatan serat alam pada saat ini banyak digunakan sebagai bahan pengisi dari komposit, karena serat alam memiliki keuntungan, yaitu jumlahnya yang berlimpah, ramah lingkungan, dapat didaur ulang, serta biaya produksinya yang relatif sangat rendah. Serat alam mempunyai berat jenis ringan dan ramah lingkungan, akan tetapi serat alam mempunyai kekuatan yang lebih rendah dari serat sintetis, sehingga hibridisasi komposit perlu dilakukan, yaitu penggabungan antara serat alam dengan serat sintetis dalam bahan komposit akan menghasilkan komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang bagus. Seperti contohnya pada sifat impact, serat bambu mempunyai kekuatan impact atau kekuatan mekanik yang lebih baik, sehingga serat bambu dipilih dalam penelitian ini. Berdasarkan dari uraian tersebut, timbullah gagasan untuk menganalisis kekuatan impact hibrid serat bambu dan fiberglass atau polyester terjenuh. Dari uraian tersebut, timbullah gagasan untuk menganalisis kekuatan impact hybrid serat bambu dan fiberglass atau polyester terjenuh dengan tujuan untuk mendapatkan kekuatan impact yang lebih tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan material yang baik dan menarik, dan dapat diaplikasikan pada industri mobil atau papan panel, serta pada bodi kapal atau bodi pesawat. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh konfigurasi hybrid serat bambu dan fiberglass atau polyester tak jenuh terhadap sifat impact dan pengaruh kegagalannya. Baik, selanjutnya batasan masalah. Serat yang digunakan dalam penelitian ini adalah serat bambu tali atau bambu apus dengan panjang 5 mm, serta fiberglass dengan ukuran 30 cm x 30 cm. Terus, resin yang digunakan dalam penelitian ini adalah resin polyester tak jenuh atau resin eternal. Terus, dilakukan dengan metode vacuum infusion. Terus, pengujian dilakukan adalah pengujian impact dengan metode hijab. Konfigurasi yang diteliti adalah untuk fiberglass dan anyam dan acak adalah dengan susunan serat FB
atau BF, 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 2B3, 2B, 3F, 2B, 2F, 3B, 2F, 5F, dan 20F, di mana F itu adalah fiberglass dan B itu adalah serat bambu. Selanjutnya manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dari tugas akhir ini adalah yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan tentang sifat mekanik dari serat bambu yang telah direndam dan dilakukan pengujian impact. Terus yang ketiga, menambah nilai daya guna dan nilai jual dari serat bambu tersebut. Terus keempat, mengetahui kekuatan sifat impact dan patahan spesimen yang akan dianalisis dengan mikroskop dan elektron dan scanning elektron mikroskop. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan impact komposit hybrid serat bambu dan fiberglass dengan berbagai konfigurasi. Selanjutnya hipotesa. Dugaan awal yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah karena fiberglass itu lebih kuat dari serat bambu, maka konfigurasi dengan kandungan fiberglass yang lebih banyak akan memberikan kekuatan komposit yang lebih tinggi. Dan untuk konfigurasi yang sama, lapisan fiberglass yang terluar akan memberikan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan jika serat bambu yang paling luar. Sehingga adanya penambahan kekuatan impact pada komposit dengan diperkuat fiberglass dan serat bambu tali. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Meteorologi Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram. Selanjutnya poin kedua, yaitu tentang tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka yaitu tentang penelitian-penelitian yang dilakukan oleh penelitian terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah Akbar. Pada tahun 2018 telah melakukan penelitian tentang pembuatan dan karakterisasi tekan dan impact komposit hybrid serat hijau acak atau serat gelas anyam bermatrik polyester. Pada penelitiannya menggunakan fraksi volume antara serat dan matrik 40-60 dengan 5 variasi lapisan serat gelas, yaitu 0 lapisan, 1 lapisan, 2 lapisan, 3 lapisan, dan 4 lapis. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa variasi lapisan serat gelas mempengaruhi besar nilai kuat tekan dan modulus elastisitas. Variasi lapisan serat gelas mempengaruhi besar ketangguhan impact. Nilai rata-rata ketangguhan impact tertinggi diperoleh pada variasi yang ketiga sebesar 0,1058 Joule per milimeter persegi, dan nilai rata-rata ketangguhan impact terendah diperoleh pada variasi 0 sebesar 0,0122 Joule per milimeter persegi. Hal ini disebabkan oleh penambahan serat gelas anyam yang menyebabkan peningkatan ketahanan material komposit terhadap beban kejut pendulum. Selanjutnya landasan teori. Landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang mendukung atau menjangkau penelitian saya ini. Yang pertama, serat bambu. Serat pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu serat alami atau natural fiber dan serat buatan synthetic fiber. Keuntungan dari serat alam atau serat bambu ini adalah jumlahnya yang berlimpah, ramah lingkungan, dapat didaur ulang, dan biaya produksinya yang relatif rendah. Selanjutnya yaitu fiberglass. Fiberglass adalah serat kaca yang berasal dari kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini lalu dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi seperti kain, lalu diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Katalis yang digunakan dalam pembuatan komposit ini adalah methyl ethyl keton peroksida atau MEKO. Katalis memiliki fungsi sebagai pemercepat proses pengeringan pada proses pembuatan komposit. Semakin banyak katalis yang digunakan atau dimasukkan dalam proses pembuatan komposit, maka semakin cepat pula proses pengeringannya.
Akan tetapi, apabila kita memasukkan katalis yang terlalu banyak, maka akan menyebabkan material tersebut menjadi getas. Selanjutnya, metode vacuum infusion. Vacuum infusion adalah proses pembuatan produk komposit dengan memanfaatkan kevakuuman udara dalam cetakan. Vacuum infusion terdiri dari selang masuk resin, selang keluar resin, tabung reservoir, bagging film, pompa vakum, dan cetakan. Selanjutnya komposit. Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari dua kombinasi atau lebih material, sehingga dihasilkan material baru yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Komposit memiliki sifat mekanik yang lebih bagus daripada logam, yaitu kekakuan jenisnya atau modulus yang dan kekuatan jenisnya lebih tinggi daripada logam. Komposit dibentuk dari dua material yang berbeda, yaitu penguat atau reinforcement dan matriks. Penguat atau reinforcement yaitu yang mempunyai sifat kurang daktil, tetapi lebih rigid dan lebih ulet dan lebih kuat. Dalam penelitian ini, penguat yang digunakan adalah serat bambu. Terus matriks umumnya lebih daktil, tetapi mempunyai kekuatan dan rigiditas yang lebih rendah. Secara garis besar, ada 3 jenis komposit berdasarkan penguat yang digunakannya. Yang pertama, particulate composite, yang kedua, fibrous composite, yang ketiga, laminated composite. Particulate composite atau komposit yang berbentuk partikel, yang terdiri dari partikel dari suatu bahan dalam ukuran makro atau serbuk sebagai bahan penguatnya yang direkatkan secara merata. Terus fibrous composite atau komposit yang diperkuat serat merupakan jenis komposit yang terdiri dari satu lamina atau satu lapisan yang menggunakan penguat berupa serat atau fiber. Terus laminated composite atau komposit yang berbentuk lapisan merupakan jenis komposit yang terdiri dari 2 lapis atau lebih yang digabungkan menjadi satu, dan setiap lapisnya memiliki karakteristik sifat tersendiri. Selanjutnya, uji impact. Pengujian impact adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menentukan sifat-sifat suatu material yang mendapatkan beban kejut atau beban tiba-tiba, sehingga dari pengujian ini dapat diketahui sifat ketangguhan suatu material, baik dalam wujud liat maupun ulet serta getas. Material yang mempunyai nilai atau harga impact yang tinggi, maka material tersebut memiliki keuletan yang tinggi pula. Selanjutnya, metode pengujian impact. Sebenarnya ada 2 metode pengujian impact, yaitu metode Ijot dan metode Charpy. Tapi dalam penelitian ini saya menggunakan metode Ijot. Metode Ijot, alat uji impact merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur keuletan bahan dan kegetasan bahan terhadap beban tiba-tiba atau beban kejut. Pengujian impact dengan menggunakan metode Ijot adalah pengujian impact atau pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi dan arah pembebanan searah dengan takikan. Selanjutnya, metode penelitian, yaitu diagram alih penelitian seperti yang terlihat pada gambar di samping, di mana dalam diagram alih penelitian ini dimulai dari persiapan alat dan bahan, terus menyiapkan serat bambu dan fiberglass, terus menyiapkan cetakan dan vacuum infusion, dan menyiapkan resin polyester nano CaCO3. Serat bambu yang sudah disiapkan terus dilakukan perlakuan serat bambu atau perendaman dengan NaOH 8% selama 120 menit. Terus polyester dan nano CaCO3 dicampur, dilakukan pencampuran. Terus pembuatan spesimen komposit serat bambu fiberglass dengan cetakan vakum. Selanjutnya, pemotongan spesimen. Setelah dipotong, spesimen itu akan dilakukan pengujian impact dengan metode Ijot. Setelah diuji impact, maka langkah selanjutnya itu menguji SEM.
untuk mengetahui karakteristik dari komposit tersebut. Setelah dilakukan pengujian SEM, maka langkah selanjutnya adalah analisa data dan pembahasan. Terus kesimpulan dan saran. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alatnya terdiri dari alat uji impact, terus alat uji SEM, cetakan komposit, timbangan digital, pompa vakum, alat pemotong, amplas, alat bantu seperti sisir plastik dengan jarak antar gigi kurang lebih 0,1 mm, wadah, gunting, cutter, mistal, double tip, suntik injeksi dan pelumas. Terus bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serat bambu dengan panjang 5 mm, terus air PDAM, larutan sodium hidroksida atau NaOH dengan konsentrasi 8%, resin polyester tak jenuh, terus katalis nano CaCO3, fiberglass acak atau matte dengan densitas area 302,2 gram per meter persegi, dan fiberglass anyam 375,11 gram per meter persegi. Aquades, mirror glass, selanjutnya selang aliran resin, terus katup kontrol resin, plastik bagging atau bagging film, terus fill ply atau flow media, terus tacky tape, dan resin infusion mesh. Oke, selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, ekstraksi serat bambu. Serat bambu yang digunakan dalam penelitian ini adalah serat bambu tali atau serat bambu hapus. Kemudian serat bambu direndam beberapa saat supaya mudah disisir agar mendapatkan serat bambu yang lebih bagus. Setelah itu dipotong dengan panjang 5 mm supaya spesimen yang kita cetak dapat digunakan pada alat uji maupun mudah diatur dan disusun dalam cetakan di saat proses pembuatan komposit. Terus proses penjamuran serat bambu. Serat bambu yang telah dihasilkan dari proses pengambilan serat bambu kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah serat bambu dijemur beberapa waktu, serat akan disimpan di bawah atau di wadah plastik atau tempat lain sebelum dipotong. Selanjutnya pemotongan serat bambu. Setelah dilakukan pengiringan di bawah matahari, serat bambu selama kurang lebih 1 jam sampai kering, dan kemudian serat bambu dibersihkan dan disisir menggunakan sisir untuk mendapatkan serat bambu dengan ukuran diameter terkecil. Setelah itu dipotong dengan panjang 5 mm. Selanjutnya proses alkali dengan NaOH. Langkah yang dilakukan dalam metode alkalisasi adalah serat bambu diperlakukan dengan menggunakan larutan alkali atau NaOH pada konsentrasi 8% selama 120 menit atau 2 jam dengan tujuan untuk menghilangkan lignin yang ada pada serat tersebut. Selanjutnya, serat bambu dibilas berkali-kali dengan menggunakan air keran untuk menghilangkan alkali. Setelah dibilas, serat bambu dikeringkan di bawah sinar matahari untuk beberapa saat, kemudian dipindahkan ke oven untuk pengeringan akhir. Serat bambu kering kemudian disimpan dalam kantong plastik yang tertutup. Selanjutnya, sebelum proses pembuatan komposit dilaksanakan, alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu. Metode vacuum infusion digunakan dalam laminasi komposit. Matriks dari resin polyester tak jenuh, nano CaCO3, dan katalis metil etil keton peroksida atau MEKO dengan perbandingan berat. Dengan perbandingan berat yaitu 100 gram untuk resin, 0,2 gram katalis, dan nano CaCO3 sebanyak 1,01 gram. Resin polyester dan nano CaCO3 dicampur, kemudian diaduk, dan selanjutnya divakumkan untuk menghilangkan gelembung udara. Katalis kemudian ditambahkan ke polyester dan diaduk sebelum disedot oleh pompa vakum ke dalam cetakan.
Cetakan dioles mirror glaze dengan merata untuk membuat komposit hybrid, misalnya konfigurasi bambu atau fiberglass, bambu fiberglass, bambu fiberglass, bambu fiberglass, bambu atau BF, serta bambu 40 gram disusun dengan fiberglass dengan ukuran 30 cm x 30 cm. Dan seterusnya secara berselang-selang sesuai konfigurasi di atas. Setelah penyusunan selesai, susunan ditutupi peel play, resin infusion mesh, dan plastik backing dengan tacky tape atau karet di setiap pinggir cetakan. Layout tersebut dibuat kedap udara untuk memastikan tidak adanya kebocoran selama proses infusion. Matrik polyester dalam wadah disiapkan sebelum disedot oleh pompa vakum. Sebelum proses infusion, layout dicek ada atau tidak adanya kebocoran. Dengan memvakumkan layout dan mengecek indikator vakum gauge, setelah memastikan tidak ada kebocoran, vakum infusion dapat dimulai. Setelah semua fiber terbasahi vakum infusion, setelah semua fiber terbasahi vakum infusion dihentikan dan komposit dibiarkan selama 24 jam untuk kering. Selanjutnya pemotongan spesimen. Setelah spesimen sudah kering, maka langkah selanjutnya adalah memotong spesimen untuk uji impact metode IJOT dengan ukuran spesimen panjangnya itu 55 mm dan lebarnya itu 12,5 mm. Langkah selanjutnya yaitu pengujian kekuatan impact. Pengujian impact merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap beban kejut. Inilah yang membedakan pengujian impact dan pengujian tarik. Dan kekerasan, di mana pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan. Pengujian impact merupakan suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi operasi material yang sering ditemui dalam perlengkapan transportasi atau konstruksi, di mana beban tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan, melainkan datang secara tiba-tiba. Selanjutnya yaitu pengujian SEM. Pengujian SEM ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari material komposit tersebut. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.